Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali pengen memperkenalkan ke teman-teman salah satu project metaverse yang menurut saya bisa menjadi pertimbangan untuk kalian mengetahuinya. Dan kali ini kita akan membahas soal Taro First. Sebelumnya disclaimer on dulu, video ini bukan untuk mengajak kalian membeli apapun gitu ya, dan mengajak untuk kalian melakukan keputusan investasi apapun. Saya di sini hanya sharing saja, saya bukan financial advisor. Semua keputusan yang kalian ambil tentunya resiko ditanggung masing-masing dan kalian selalu perlu melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan investasi apapun. So, apa itu Taro First? Jadi di sini menurut saya kenapa ini unik? Karena Taro First itu dia mengusung tema metaverse namun tidak sembarang metaverse, guys. Dia mempunyai misi untuk nanti dapat menghubungkan antar metaverse. Jadi antara satu metaverse dengan metaverse lainnya, misalnya Taro First dengan Decentraland misalnya. Itu nanti bisa saling berkomunikasi melalui avatar gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah sebuah konsep yang unik walaupun kita mungkin berpikiran itu akan sangat sulit untuk dilakukan, tapi bukan tidak mungkin gitu guys. Dan Taroverse mempunyai misi tersebut. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah tampilan gamenya nanti. Kalau misalnya kalian perhatikan, nah ini dia ada semacam teasernya untuk kalian lihat. Dan token ini belum launching ya guys, cuman ini nanti akan di launching di berbagai launchpad yang sudah terkemuka, baik itu dari Blockpad, ada juga komunitas yang sering saya singgung juga di channel ini ya, karena saya pribadi juga merupakan seorang investor di komunitas, karena menurut saya dia salah satu launchpad yang termasuk cukup fair gitu ya, dimana kalian tidak harus mempunyai modal yang cukup besar untuk dapat alokasi. Modal yang kecil pun kalian bisa dapat alokasi di komunitas.net. Nah, di sini kalian bisa lihat nanti tampilan gameplaynya itu kurang lebih seperti apa gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di bawahnya, kalian akan menemukan beberapa penjelasan. Taroverse is a cross-platform metaverse island which allow players to socialize and enjoy a wide variety of games on all devices. So you can connect with your friends from anywhere in the world and play together. Jadi mereka ya tentunya metaverse dan gaming play to earn ya digabungkan juga, dan mereka juga mempunyai misi menghubungkan antara satu platform dengan platform lainnya. Jadi itu adalah sebuah misi yang besar dan kalau misalnya ini berhasil dilakukan menurut saya ini adalah sebuah gebrakan yang baik. Jadi di sini simpelnya kalian dikatakan kalian collect NFT atau mendapatkan NFT, kemudian kalian mendapatkan rewards-nya, kemudian kalian bisa unlock achievement atau membuka sebuah pencapaian gitu ya. Nah, apa itu NFT chess? Ya tentunya kalian udah tahu lah ya. Ketika nanti kalian bermain Taro First, kalian akan membeli sebuah chess yang isinya adalah sebuah hero gitu ya, atau sebuah karakter yang nanti kalian bisa mainkan. Tentunya ini adalah blind box, alias kalian nggak bakalan tahu isinya apa. Nanti kalian baru bisa tahu ketika membukanya gitu ya. Dan every NFT chest guarantees a Taro NFT which player can unlock by opening the chest. Jadi ini nggak mungkin zong gitu, pasti ada hero-nya, cuman tergantung hero-nya hero apa gitu. Nah, untuk hero-hero-nya sendiri di sini ada dikasih highlight beberapa, kalian bisa cek sendiri. Menurut saya ini unik-unik banget tampilan NFT-nya. Ada beberapa eh, jenis. Di sini ada samurai, ada assassin, ada juga musician. Dan apa itu NFT hero? Taro NFTs are legendary heroes that live within the Taroverse. Players can collect Taro NFTs to build their own decks and play to earn reward from multiple games in Taroverse ecosystem. Jadi nanti di Taroverse ini gaming play to earn-nya, alias kalian bisa mendapatkan rewards itu dari berbagai game yang nanti dikembangkan oleh tim Taroverse. Nah, Taro token sendiri kalian bisa dapatkan dengan cara di sini dijelaskan. Dari cara staking bisa, dari farming bisa, dari kalian trading tentunya juga bisa, no loss lottery, kemudian leaderboard, kalau misalnya kalian jago mainnya, kalian menjadi juara di leaderboardnya ya kalian juga bisa dapat reward. Kemudian weekly task atau tugas mingguan, kemudian ada event dan guilds. Kemudian roadmapnya kalau kalian perhatikan ini padat banget guys. Dan menurut saya ini rata-rata adalah uh, roadmap yang sangat menarik dan juga ini misinya cukup baik gitu. Dimana kalau misalnya kalian lihat di Q2 2022 di sini dijelaskan roadmapnya adalah Metaverse Services, Development of Taroverse Island with enhanced functionality, organize event, parties, and activities in Taroverse, Monster Bus Public Alpha Testing, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek saja di sini semuanya. Dan di Q3 2022 itu mereka udah merencanakan
misinya untuk dapat di listing di centralized exchange. Ya kalau misalnya nanti ternyata di listing di exchange besar seperti Binance misalnya atau Huobi, KuCoin, itu tentunya akan mendongkrak juga harganya naik gitu ya. Dan di sini kalian bisa cek-cek juga apa yang akan mereka lakukan nanti di Q3 2022. Bahkan ada 1 sampai e-sport competition ya. Jadi ini menarik menurut saya. Kemudian partnernya juga banyak banget di sini guys. Dan rata-rata juga nama-nama besar ya nge-back di sini. Ada X Network Capital, ada Audiana, Tax Capital, ada Oracle Investment Group, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca sini. Nah, ini adalah beberapa launchpad yang nanti kalian bisa ikuti kalau misalnya kalian pengen ikutan IDO-nya Taro First. Jadi Taro First ini masih dalam tahap IDO, belum benar-benar luncur koinnya, tapi kalian bisa membeli dengan harga perdana di beberapa launchpad ini. Bisa di Bin Starter, komunitas ini yang saya sering sebut ya. Kemudian Blockpad, M Guardian, bisa juga Paragen, NFTB. Nah, ini AnyPad juga ada. Jadi kalian bisa cek saja di mana yang kalian pengen, kalian bisa ikuti. Kalau saya pribadi di komunitas untuk dapatkan Taro First ini. Dan kalau misalnya kalian pengen penjelasan lebih lanjut misalnya soal Taro First, kalian bisa masuk ke pitch deck-nya. Dan di sini kalian akan dikasih beberapa penjelasan apa itu Taro First gitu ya. Tentunya tadi udah dijelaskan Taro First itu temanya adalah metaverse sekaligus gaming play to earn, dan mereka pengen menghubungkan gitu ya antara satu platform dengan platform lainnya. Dan di sini value proposition-nya itu ada DeFi with NFTs, ada true ownership, multi game, metaverse. Nah, di sini kalau kalian lihat juga ini adalah cara-cara kalian bisa mendapatkan reward gitu ya dari No Loss Lottery, NFT Box, dan staking. Multi-game ecosystem. Jadi di sini nanti game yang mereka kembangkan di dalam ekosistem Taro First itu ada berbagai macam. Ada yang namanya Tactic Royale, ada yang namanya Monster Bash, ada namanya Taro Game Quest. Jadi dalam satu ekosistem itu ada 3 game sekaligus guys. Dan kalian bisa menghasilkan reward dari salah satu game di sini. Kalau misalnya kalian pengen main semuanya juga terserah. Tapi kan mungkin ada yang merasa lebih senang di Tactic Royale, ada yang lebih senang Monster Bash, ada yang lebih senang Taro Game Quest. Kalau kalian pinginnya salah satu ya juga tidak masalah gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan apa sih itu taktik royal. Intinya kalau taktik royal itu ya permainan seperti auto chess gitu atau seperti catur permainannya gitu ya. Dan memakai strategi tentunya untuk bermain catur, dan karakter yang dipakai itu bukan pion-pion tapi hero-nya Taro. Dan di sini ada monster base juga, ini ada penjelasannya apa itu monster base. Jelas di sini juga play to earn ya. Kemudian juga ada Taro Game Cash, kalian bisa baca juga di sini. Dan kalau misalnya kalian lihat, tokennya di sini cuma ada satu untuk semua gitu, guys. All in. Jadi semuanya nanti pakai namanya token Taro. Dan kalian bisa lihat di sini di support di blockchain-nya BSC, Polygon, dan OEC. Dan use case-nya atau kegunaan dari Taro token ini bisa untuk kalian staking, bisa untuk farming, bisa untuk minting NFT-nya, untuk membayar transaction fee, atau kalian bisa merging dan dismantling NFT, in-game activity reward, kemudian for rewards from leaderboard and special events, for providing liquidity on exchanges. Jadi semuanya memakai token Taro. Jadi kalau misalnya nanti ekosistem ini berkembang, maka satu-satunya token yang akan dipakai dan akan naik harganya pasti adalah si Taro token gitu ya. Karena nggak ada token-token lain lagi yang dipakai. Karena biasanya kan ada gitu, ada ya model-model gaming play to earn yang menggunakan token lebih dari satu. Misalnya Titan Arena itu kan ada 2 token gitu. Token utamanya satu, token yang satunya untuk rewardnya. Nah kalau di sini semuanya dijadikan satu token. Nah, di sini kalian juga bisa cek untuk DeFi dan in-game-nya seperti apa, dan di sini juga ada DeFi multiple earning mechanism, gimana cara kalian bisa earning atau mendapatkan reward dari DeFi-nya, bisa farming untuk liquidity pool-nya, kalian bisa juga staking, no loss lottery, staking NFT, dan trading. Nah, kalau misalnya kalian pengen cek juga berbagai hal yang dijelaskan di sini, seperti tokenomic-nya juga ada ya dijelaskan di sini. Total supply-nya itu nanti ada 2 miliar token, hard cap-nya 4,8 juta, seed sale yang dikasih 720.000 alokasinya, private sale-nya 3.360.000, public sale-nya 720.000, initial market cap-nya itu 758.000. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, nanti kalian bisa ikutan yang di public sale-nya. Jadi kalian bisa dapatin harga perdana gitu ya. Dan initial circulating supply-nya itu 42 juta Taro. Dan di sini ada dijelaskan harga-harganya. Kalau misalnya kalian ikut public round itu 0,018, kalau ikut private round itu 0,012, kalau misalnya yang seed round itu 0,009.
Di sini juga ada dikasih tahu kalau misalnya nih kalian merupakan seorang investor yang lumayan gitu ya, investnya lumayan banyak. Kalau misalnya kalian ikut private round, maka ketika kalian invest 10.000 US dollar, kalian akan dapat free 10 NFT box dan seterusnya di sini ya. Sampai kalau misalnya kalian invest 100.000 US dollar, kalian bisa dapat hingga 150 NFT box. Dan core timnya ini siapa aja, kalian bisa cek di sini. Dan mereka, tim ini sudah mempunyai kombinasi pengalaman selama 100 tahun gitu guys. Alias kalau dikombinasikan pengalaman-pengalaman dari para timnya ini, dikombinasikan ada 100 tahun. Dan mereka pernah bekerja di beberapa perusahaan-perusahaan ternama seperti Adobe atau Cisco dan lain sebagainya. Jadi ini timnya juga nggak main-main gitu. Kalian kalau misalnya pengen tahu lebih detailnya bisa baca di sini gitu ya. Siapa-siapa aja, CEO-nya itu Sidan Srivastava. Jadi ini sepertinya orang India guys. CTO-nya itu Vivek Burada, lead game developer-nya itu Jun Chen, Mark Chen sebagai back-end engineer, blockchain engineer-nya Michael Wang, dan lead desainnya itu Mukun. Dan berbagai hal lainnya yang kalian bisa cek di sini. Nah, untuk launchpad-nya sendiri, tadi saya sebutkan saya pakainya komunitas. Dan kalau misalnya di komunitas itu, kalian bisa mendapatkan alokasi berapapun token komunitas yang kalian hold, gitu ya. Semakin banyak token komunitasnya tentunya semakin baik. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, ini adalah komunitas ya. Dan ini adalah tab launchpad-nya kalau kalian lihat. Di sini ada yang upcoming, ada yang aktif, ada yang ended, ada yang fasting. Jadi ini yang sudah selesai, ini yang masih lagi aktif, sekarang tidak ada yang aktif karena yang upcoming itu masih ada Cyberium dan nanti Taro Force di sini. Ini startnya di tanggal 23 April nanti, jadi kalian masih mempunyai waktu kalau misalnya pengen ikutan, dan bisa kalian klik di sini. Oke, kalian bisa lihat detailnya seperti apa. Jadi ketika nanti kalian nge-hold token komunitas, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan alokasi untuk token Taro Force ini. Dan nanti kalian bisa cek alokasi kalian itu seberapa di sini. Semakin banyak token komunitas yang kalian hold, semakin banyak alokasi yang bisa kalian dapatkan. Dan nanti kalian akan bisa membeli di sini, kalian tinggal connect walletnya saja, dan kalian bisa lihat alokasi kalian berapa. Tinggal kalian approve, dan kalian sudah bisa mendapatkan alokasi dari token tersebut. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya guys, dan menurut saya token ini menarik untuk kalian pantau. Sekali lagi ini bukan financial advice, ini hanya saya sharing saja. So, silakan kalian lakukan riset sendiri. Kalau memang tertarik, kalian bisa ikuti juga di launchpad-nya komunitas kalau pengen dapat harga public sale. Gitu ya. Itu aja dari saya hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.